Tidak asing lagi kedengarannya di telinga kita, perihal Omnibus Law tentunya. Omnibus Law, omnibus berasal dari kata omnis yang artinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sahabat-sahabati yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati pula, serta audien yang berbahagia. Tak lupa, salam hormat saya kepada pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah menyelenggarakan lomba ini, sehingga saya bisa menyuarakan keadilan di tengah masyarakat yang harus ditegakkan melalui orasi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan takbir sebagai simbol perlawanan, simbol ketidakadilan yang kian merajalela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah terbukti, baru saja kita mengingatkan diri kita untuk melawan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh oknum-oknum pemerintah yang tak bertanggung jawab, yang tak bermoral, dan yang tak tahu akan fungsi dan peran yang sedang ia lakukan. Sahabat-sahabati seperjuangan yang saya hormati, tidak asing lagi kedengarannya di telinga kita, perihal Omnibus Law tentunya. Omnibus Law, omnibus berasal dari kata omnis yang artinya banyak, dan dapat dijelaskan bahwa Omnibus Law ini adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya undang-undang tumpang tindih di Indonesia, maka dari itu pemerintah ataupun DPR mencoba selesaikan dengan Omnibus Law ini. Diketahui adapun klaster Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 klaster, diantaranya penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan juga kawasan ekonomi khusus. Namun, yang paling ditolak dan dianggap menjadi momok menakutkan bagi masyarakat adalah klaster ketiga, tentang ketenaga kerjaan. Mengapa demikian? Karena telah kita ketahui bahwa dalam klaster ketiga tersebut telah mengalami banyak sekali problematika. Rencana pemerintah melakukan deregulasi Omnibus Law kembali mendapat penolakan dari kalangan buruh. Tidak hanya buruh, mahasiswa pun juga tidak hanya tinggal diam, dikarenakan substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja potensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh atau pekerja seluruh Indonesia. Yang pertama, hilangnya upah minimum. Presiden KSPI Iqbal mengatakan, hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan bahwa upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan itu merupakan membuka ruang adanya upah per jam,
Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Contohnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2020 sebesar 1,81 juta rupiah. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten atau kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten Karawang sebesar Rp4.594.000. Yang kedua, hilangnya pesangon. Siapa bilang di RUU Cipta Lapangan Kerja pesangon tidak hilang? Kalau kita bicara secara keseluruhan, dari RUU ini pesangon akan hilang. Mengapa demikian? Karena penggunaan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak seumur hidup dibebaskan sebebas-bebasnya. Outsourcing dan kontrak tidak mendapatkan pesangon, dengan sendirinya pesangon akan hilang. Yang ketiga, karyawan kontrak seumur hidup. RUU Cipta Kerja membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Bahkan bisa saja buruh dikontrak seumur hidup, karena kontrak kerja hanya didasarkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh. Padahal sebelumnya kontrak kerja hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara dan tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang keempat, outsourcing seumur hidup. Di RUU Cipta Kerja, outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batasan waktu. Dengan demikian, buruh bisa saja di-outsourcing seumur hidup. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, outsourcing hanya dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan yang bukan core bisnis. Dengan ketentuan ini, dipastikan perbudakan modern akan terjadi di mana-mana. Yang kelima adalah jam kerja yang eksploitatif. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur waktu kerja maksimal 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Lantas, buat apa negara kalau tidak melindungi rakyatnya? Ini sama halnya seperti kerja rodi dan bersifat eksploitatif. Betul apa tidak? Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya hormati, sejatinya mereka adalah wakil rakyat, bukan para penindas rakyat, bukan pengkhianat rakyat. Ketika Omnibus Law ini dijalankan, apakah mereka pantas disebut wakil rakyat? Bisa dikatakan tidak sama sekali. Seharusnya rancangan undang-undang RUU yang dibuat harus mengutamakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan Sila kelima sebagai pilar bangsa. RUU ini seharusnya tidak muluk-muluk hanya mementingkan lancarnya investasi, tanpa melihat kondisi para buruh yang merugi akibat RUU ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama kawal DPR untuk bijak dan tidak memihak terhadap problematika RUU ini. Kepentingan masyarakat di atas kepentingan yang lain. Kami rindu wakil rakyat yang bekerja tidak lain hanya untuk kepentingan rakyat. Juga hak dan keadilan untuk masyarakat menjadi landasan berpikir untuk Indonesia lebih sejahtera ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Closing statement dari saya. Kemerdekaan barulah kemerdekaan sejati. Jika dengan kemerdekaan itu kita menemukan kepribadian kita sendiri. Juga, di mana perbudakan berada, di sana tidak ada kebebasan. Dan di mana kebebasan berada, perbudakan pun tidak ada.
Insinyur Soekarno berkata, "Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."